Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita dua situasi yang kontras, saling berlawanan. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita bagaimana Adam dan juga Hawa setelah mereka berbuat dosa, mereka malu, mereka bersembunyi dari Tuhan. Rasa malu yang membuat mereka bersembunyi dari Tuhan. Sementara gambaran bacaan Injil adalah gambaran tentang Yesus, Tuhan Yesus yang dari awal pencobaan adalah pribadi yang teguh dengan apa yang dikerjakan dan akhirnya tak tergoncang oleh godaan apapun. Menariknya adalah bacaan pertama menggambarkan sebelum kedua orang itu berdosa, mereka dicobai dengan keinginan untuk memiliki lebih. Sebenarnya apa yang mereka miliki sudah cukup, tetapi seakan-akan ada hal yang di luar dirinya yang tampak hebat, yang tampak luar biasa, hingga akhirnya mereka jatuh di dalam dosa, jatuh dalam rasa malu, hingga akhirnya mereka nantinya menjauh dari Tuhan. Rasa malu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Sementara gambaran Injil sebelum Yesus dicobai, ia melakukan pantang dan puasa 40 hari yang menunjukkan tentang ia memiliki waktu hening, mensyukuri apa yang dimiliki, hingga akhirnya godaan-godaan itu tidak menjatuhkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, rasa malu karena berdosa itu biasa. Namanya adalah feeling guilty, perasaan bersalah. Yang seringkali adalah jalan untuk kita memperbaiki diri. Tetapi bagi orang-orang tertentu rasa malu karena berdosa lalu harus ditutupi dengan dosa yang lain. Dalam bahasa rohani mengatakan seringkali dosa yang satu mengundang dosa yang lain. Kesalahan yang satu harus ditutupi dengan kesalahan yang lain. Hingga akhirnya banyak hal menjadi biasa dan kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Nanti di masa akhir, masa Prapaskah, ketika kita memasuki Jumat Agung, kita akan melihat dua pribadi yang juga kontras. Namanya Yudas Iskariot dan Petrus. Dua-duanya pernah mengkhianati Yesus, yang satu dengan menjual, yang satu dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi kisah mereka sungguh kontras. Petrus sampai hari ini masih diambil dengan nama banyak orang, namanya masih diabadikan. Bahkan pusat dari gereja Katolik itu Basilika Santo Petrus. Juga banyak pribadi mengambil inspirasi dari kehidupannya. Ia pribadi yang merasa berdosa tetapi kemudian memperbaiki diri. Berbeda dengan Yudas Iskariot, tidak ada orang yang mengambil nama itu sebagai nama baptis. Ora oleh. Bahkan awal di dalam ketika Yesus memanggil ke-12 murid, bahkan itu masih pada awal-awal semua Injil, tetapi sudah dikatakan dan Yudas Iskariot yang nantinya akan mengkhianati Yesus. Sebuah pernyataan bahwa kisah hidupnya tidak terpuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salah itu biasa, merasa bersalah itu biasa, tetapi kalau akhirnya jatuh dalam keputusan yang sesaat seperti halnya Yudas Iskariot hingga akhirnya bunuh diri, itu adalah kisah orang yang pengen lari dari pergulatan batinnya. Berbeda dengan Petrus ketika akhirnya bahkan ditanya oleh Yesus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian ia bertumbuh menjadi rasul yang mentereng, yang hebat, yang melakukan banyak hal baik. Tetapi Yudas Iskariot kehabisan kesempatan. Selama kita hidup, kita masih punya kesempatan. Dan salah satu tema dari renungan hari ini adalah
jangan pernah mematikan kegelisahan hati. Pertobatan artinya adalah melihat hal-hal yang kita anggap tidak salah, melihat hal-hal yang seringkali kita anggap kita memiliki begitu banyak pembenaran diri. Mari kita masuki diri kita masih mungkin hidup lebih baik. Ketika Rabu-Abu saya mengatakan, dosa bukan hanya tentang melakukan yang salah, tetapi juga abai atau lupa melakukan hal baik yang semestinya kita kerjakan. Maka mengenali kegelisahan batin itu penting. Tadi pagi saya membaca kembali buku yang saya sudah beli 1 tahun yang lalu. Saya baca ulang dari depan, judulnya itu adalah Hening adalah kunci terpenting. Salah satu yang saya ajak dari Anda semua di masa Prapaskah ini, mari kita memiliki waktu hening. Hening itu ya diam, diam itu ya masuk ke dalam batin, mengenali, memasuki ruang batin kita masing-masing, tidak membiarkan diri kita dibawa oleh begitu banyak kesibukan, begitu banyak keriuhan yang ada di sekitar kita, yang ada di tangan kita dalam bentuk gadget. Dikatakan demikian, keheningan adalah kunci. Untuk berpikir jernih, Anda butuh keheningan. Untuk bisa melihat seluruh perjalanan kehidupan Anda butuh keheningan. Untuk membuat keputusan-keputusan sulit, Anda butuh keheningan. Untuk mengendalikan emosi-emosi, Anda butuh keheningan, bukan pelarian. Anda butuh keheningan, bukan pelarian. Untuk mengenali sasaran yang tepat, tujuan kehidupan yang baik, apa yang harus saya kerjakan hari ini, Anda butuh keheningan. Untuk menyikapi situasi-situasi bertekanan tinggi, saat-saat di mana kita goyah, saat-saat di mana kita punya masalah, Anda butuh keheningan, bukan pelarian. Untuk mempertahankan hubungan yang baik, Anda butuh keheningan. Apa toh yang harus saya lakukan? Apakah baik saya minta maaf atau selalu saya menunggu orang lain minta maaf pada saya karena saya merasa benar? Kalau dalam hubungan itu kita tahu bahwa site eding, kalau orang lain punya salah, saya juga pasti punya salah. Kalau saya punya kebaikan, orang lain pun punya kebaikan. Untuk mengenalinya, Anda butuh keheningan. Untuk membangun kebiasaan baik, Anda butuh keheningan. Untuk menjadi produktif, menentukan prioritas di dalam kehidupan, Anda butuh keheningan. Untuk meraih keunggulan fisik, kesehatan pun Anda butuh keheningan. Banyak orang sekarang merasa mengalami sakit bukan karena penyakit fisik, tetapi karena pikirannya nggak pernah tenang. Kapan Anda menghentikan pikiran Anda? Kalau tidur pun masih mendengarkan musik, kalau tidur pun masih menonton TV. Karena otak kita, saya membaca tentang otak itu, membutuhkan waktu untuk benar-benar istirahat. Maka banyak orang sekarang bangun tidur tidak seger biasanya karena masih sambil mendengarkan musik. Kenapa tidak mau hening, tenang? Karena tidak siap dengan keheningan. Untuk bisa merasa puas dan merasa terpenuhi, kita butuh keheningan. Adam dan Hawa itu kurang apa? Sudah hidup di taman yang sedemikian bagus, tetapi mereka membuat pikirannya tidak tenang hingga akhirnya merasa bahwa yang indah, yang baik, yang mulia, yang hebat masih ada di luar saya. Padahal salah satu ajaran Katolik adalah Anda sudah terberkati. Kalau Anda tidak merasa terberkati hari ini, sampai kapanpun Anda tidak akan merasa terberkati. Untuk menangkap momen-momen penuh tawa,
untuk merasakan sukacita, untuk menikmati rasanya kegetiran, untuk menikmati rasanya kesedihan. Kata orang kan ada bahasa Jawa itu kesedihan, kegetiran, perjuangan itu ada rasanya. Itulah mengapa dalam bahasa Jawa ada kata-kata necep manising. Pernah dengar nggak ini? Necep manising pahit. Artinya mencecap rasa manis di balik kegetiran hidup. Itu ada. Jadi jangan berpikir bahwa hidup itu kalau sulit, kalau susah itu nggak ada hikmahnya. Dan untuk mengalami itu Anda butuh keheningan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, buku ini sangat bagus. Kok ada dipromosi buku? Ini adalah hening adalah kunci terpenting, dan ini mengajarkan kita untuk memahami bacaan pertama, bacaan Injil. Yesus rupanya bisa mengabaikan semua godaan karena hatinya hening. Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam godaan karena dia yang sudah terberkati, hatinya digoyahkan oleh hal-hal yang rasanya tidak penting. Semoga kita semakin bertumbuh dalam keheningan, mencapai Tuhan, dan masa-masa Prapaskah ini menjadi kesempatan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Anda butuh keheningan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.